Oke, belovers semuanya, kali ini ketemu lagi dengan Linda. Shalom semuanya untuk para belovers semuanya. Dan saya mengambil kali ini dengan tema berpikiran positif. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 39. Oke, Ana disuruh oleh papanya Isai. Nah, pada saat Daud datang ke tempat perang, kan waktu itu kan Daud melihat keadaan kakaknya di tempat perang. Nah, pada saat itu orang Ismail itu sangat ketakutan. Orang Israel itu sangat ketakutan karena sama orang Filistin karena Goliat. Goliat itu kan kita tahu ya, akhir-akhir ini semua orang perasaannya pasti sama. Pasti sama, kenapa? Khawatir, takut, masa depannya bagaimana? Karena lihat dari depan, waduh, karena COVID sudah mengobrak-abrikan semua. Semua sendi kehidupan, semua sendi perekonomian telah diobrak-abrikan. Ya kan? Nah, kalau kita terlalu banyak khawatir, terlalu banyak takut, terlalu banyak mikirinnya ke depannya, bukannya kita jadi sakit. Lebih baik menurut saya ya kita lebih banyak berserah sama Tuhan, lebih banyak ikut komunitas lewat Zoom, ya kan? Banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saling menguatkan, saling mendoakan. Doa itu bila dilakukan dengan kita percaya, itu besar kuasanya, percaya deh. Saya menghadapi banyak persoalan dalam hidup saya pakai kekuatan doa aja. Sekarang saya cerita nih, kiri kanan percuma. Mereka akan menertawakan kita. Kecuali kalau misalnya saya cerita buat konten YouTube ini tujuannya untuk kesaksian saya dan untuk kemuliaan Tuhan ya. Karena begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya lewat kesaksian hidup saya, lewat saya cuman pakai doa. Dengan saya berdoa gitu. Kecuali benar-benar kepepet banget, benar-benar kepepet, itu saya pakai puasa, doa puasa. Benar, itu saya lakukan. Tapi kalau nggak kepepet banget, saya lewat doa aja juga udah cukup gitu. Nah, kemudian nggak langsung. Saya menganggap ini kayak ngeles privat sebenarnya. Kayak orang ngelesin saya supaya saya pinter itu gimana gitu loh. Dan saya berusaha tuh mengalahkan ini nih, gimana nih caranya? Perang roh ini gimana nih caranya? Oh, ini begini ya Tuhan. Oh, ini begini ya Tuhan. Jadi ngerti gitu loh. Kayak kemarin ada orang di nguper-nguper saya ya di Facebook, terus nguper di Instagram. Sebenarnya bukan saya nggak mau megang persoalan dia ya. Saya udah lihat gitu loh. Saya udah lihat dari foto. Kadang-kadang saya lihat orang. Saya kalau mau nolong orang, saya lihat orang. Kalau hatinya nothing tulus, saya nggak mau. Bener. Kalau misalnya orang itu mau mencobai saya pun saya nggak mau. Buat apa? Ya kan? Saya bukan tipe orang yang suka pamer-pamer begitu. Saya udah ngomongin nih, dia bilang dia nggak bisa, saya bilang kamu bisa kok. Terus dia bilang dia dikerjain, saya bilang enggak kok, kamu pemakai, nenek moyang kamu di atas dia kayaknya make, menurut saya begitu. Dari fotonya saya lihat begitu. Terus kayak gitu, kalau misalnya dia minta bantuan saya putusin mah, saya nggak mau. Kerjaan saya juga banyak ngurusin satu orang, gitu. Kerjaan saya sendiri banyak gitu loh. Makanya saya pakai gembok-gembok lagi. Sampai kemarin saya jalan tuh keluar tuh, saya beli gembok. Saya jalan kaki loh. Bener. Saking saya nggak pengen diketahui oleh banyak orang, saya pergi belinya di mana, saya jalan kaki. Tapi hasilnya terbukti gitu loh. Saya beli, bagus juga nih gembok. Belum ada yang punya kuncinya. Saya senang gitu loh. Nah, kemarin saya beli di supermarket bangunan, ya dia udah punya kuncinya. Terus saya mau pulangin ternyata nggak bisa. Karena saya waktunya udah lewat dari 7 hari katanya. Ya sudahlah, nantilah. Lihat aja tuh, mana saya belinya banyak lagi, habis 500.000 lebih. Akhirnya kemarin saya beli cuma dikit-dikit. Saya beli cuma dikit, saya coba. Oh, nggak bisa kebuka toh. Saya beli di sini belum bisa kebuka. Oh ya udah, berarti aman yang ini. Saya beli di toko ini aman, saya bilang gitu. Sampai saya jalan jauh gitu loh. Sampai nanya-nanya orang, di mana tempatnya, di mana. Bukannya saya nggak punya duit buat naik ini ya kendaraan umum apa Gojek apa Grab. Saya cuma nggak mau orang tahu saya belanja di mana, ininya di mana gitu. Itu doang sih intinya. Jadi dalam hidup ini kita harus banyak berpikiran positif.
Jangan lihat orang negatif terus. Ya tengah-tengah deh gitu, tengah-tengah. Kalau terlalu banyak pikiran positif nanti kita ketipu, kayak saya kemarin ini ketipu. Kalau kita terlalu banyak pikiran negatif sama orang juga nggak baik juga, belum tentu jadinya uzon, ya kan? Ya di tengah-tengah aja lah, ya kan? Kita lihat karakternya gimana, sifatnya gimana. Sekarang saya begitu, saya kalau misalnya mau nolong orang pun saya ngeliat-liat ya, karena banyak orang yang mengecewakan saya. Kayak kemarin ini saya nolongin orang, akhirnya dia naruh sesuatu dalam makanan, naruh sesuatu dalam apel. Dia kasih saya apel tapi dia naruh sesuatu dalam apel. Pas apel itu saya mau makan, tiba-tiba pluk, kayak tangan saya ketepak gitu loh, apelnya jatuh. Pas jatuh itu terus, ya Tuhan ada apa nih apel. Akhirnya pas saya doain tuh apel, saya nggak boleh makan gitu. Ada sesuatu yang saya nggak boleh makan. Akhirnya udah saya buang semua. Tapi dari beberapa orang yang saya tolongin ya, karena mereka malah balik nyerang saya, jadinya ada yang sesuatu yang dia taruh buat saya nggak mau. Jadinya saya sekarang lebih lihat orang nggak kenal pun saya bisa nolong kok. Tapi saya lihat orang, bener, terus terang saya lihat orang. Kalau misalnya kayak orang misalnya minta tolong ke saya, tapi kalau hati saya nggak klik gitu sama nih orang, saya nggak serap gitu, saya nggak bakal tolongin. Kalau misalnya hati saya serap, saya bakal nguper buat nolongin dia. Saya tipenya begitu. Kenapa? Karena saya nggak dibayar kok. Ucapan terima kasih aja udah bersyukur, ya kan? Saya nggak terima bayaran gitu. Kalau mereka ngasih pun saya akan kasih ke orang miskin, apa ke pengemis, apa ke anak-anak jalanan gitu. Banyak kan sih saya ngasihnya ke anak-anak ya, anak-anak jalanan. Saya nggak pegang, saya nggak berani uang begitu. Karena menurut saya dapatnya gratis dari Tuhan dan saya harus mengeluarkan secara gratis. Gitu. Tuhan akan ngasih saya rezeki dari mana aja kok, bukan dari situ aja. Itu sih yang saya pegang, prinsip saya. Saya nggak pegang, saya dari dunia pengobatan saya bisa dapat uang begini. Enggak lah. Saya dapatnya gratis ya saya keluarinnya gratis aja. Makanya kadang-kadang orang suka nanya rumah saya di mana. Saya nggak gitu mau ngasih, kenapa? Takutnya kalau di rumah mereka lama. Misalnya saya maunya cuma 1 jam, dia bisa lama duduk ngobrol lama banget. Jadi saya kurang gitu memberikan alamat rumah saya. Kalau alamat toko saya kemarin saya masih di Tanah Abang sih saya kasih. Saya obrol alamat saya. Kenapa? Karena kan ada di waktunya. Jam sekian saya harus tutup. Kalau di rumah, waduh, belum saya mesti kuliah, belum saya mesti ngerjain PR, belum saya mesti ngapain, ya kan? Kalau ngurusin urusan orang terus, kapan selesai urusan saya juga? Jadi ya, begitulah. Menurut saya sekarang kita lebih baik berdoa ya. Udah firman Tuhannya udahlah, cukup segini aja. Oke, ya Allah ya Tuhanku, apa yang hamba akan doakan kepada bilaver para penonton YouTube ini Tuhan, Engkau memberikan suatu rema dalam hati hamba ya Bapa. Ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus pada saat ini ya Tuhan. Ada seorang pria yang merasa hidupnya banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami kegagalan, banyak mengalami fitnah. Dia merasa hidupnya, karirnya hancur karena fitnahan dari teman-temannya. Pak, dengar baik-baik. Kamu belum berkeluarga ya? Kamu bro, saya bilang bro ya. Kamu jangan terlalu fokus dengan masalahmu, dengan sakit hatimu. Lupakan itu. Anggap aja itu adalah sebuah ujian, cobaan dalam hidupmu. Akan ada pekerjaan lain yang lebih bagus yang menanti kamu. Tapi sebenarnya kamu bukan bro, kamu jangan terlalu banyak khawatir mengenai hidup kamu. Nanti kamu akan mendekatkan diri kamu dengan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan suatu jawaban. Apa yang harus kamu lakukan? Kayaknya sih bukan dunia kerja yang kamu hadapi selama ini. Kamu menerima gaji orang, tapi nanti kamu akan mempunyai kreativitas, memiliki ide untuk kamu melangkah ke depannya, malah menjadi bos untuk diri kamu sendiri ya. Yang saya lihat sih begitu. Malah di situ kamu akan maju. Di situ kamu akan
mendapatkan passion yang baru, gairah yang baru, mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, ibu ya, seorang ibu yang nggak tahu arah tujuannya harus kemana ini Tuhan. Begitu beban berat yang harus dipikulnya. Dia harus menyekolahkan anaknya, harus membantu adik-adiknya yang sekarang ini mengalami pengangguran di PHK karena kerja di perusahaan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi kreativitas baru, dan segala kekhawatirannya, segala pergumulannya hamba taruh di salib Yesus. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberi jalan keluar bagi ibu ini Tuhan Yesus. Dan hamba percaya ya Tuhan, apa yang menjadi kesedihannya, kegalauannya selama ini yang menyebabkan dia kurang bisa tidur Tuhan Yesus, hamba taruh di salib Yesus. Lepaskan semuanya Bu, lepaskan, taruh di salib Yesus. Banyak berdoa, jangan fokus sama masalahmu, tapi fokus sama Tuhan. Percaya semua akan ada jalan keluarnya tepat pada waktunya, dan Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi hidup ibu. Oke Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hamba percaya Tuhan Yesus, semua anak-anakmu akan keluar sebagai pemenang. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, pertolonganmu tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan hamba percaya ya Bapa, kegairahan kami akan Engkau Tuhan Yesus akan makin bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji-puji namamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, para beloved semuanya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.